Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat selalu kan? Nah, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang surat Al-Alaq. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kemudahan ya oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, dan untuk menghafal. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang surat Al-Alaq, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya, bagaimana sih kok bisa diturunkannya surat Al-Alaq. Nah, sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Masyarakatnya mayoritas sebagai penyembah berhala. Sudah tidak mengenal Allah, sebagaimana yang dianjurkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga pada masa itu disebut sebagai masa jahiliyah. Sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad hatinya gundah gulana melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Muhammad prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah agar diberikan jalan keluar guna merubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Nah, tepat pada tanggal 17 Ramadan, pada usia Nabi Muhammad yang ke-40 tahun, pada saat berkholwat, beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dengan peristiwa turunnya ayat pertama ini sebagai awal resmi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah pada usianya yang ke-40 tahun. Yuk, bersama-sama kita belajar membaca surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. An ra'ahu istaghna. Inna ila
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai identitas surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq sendiri terdiri atas 19 ayat, menempati urutan surat yang ke-96. Nah, surat Al-Alaq ditempatkan dalam Al-Quran setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadr. Surat Al-Alaq merupakan wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1-5 yang bertepatan pada 17 Ramadan yang disebut sebagai Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Surat Al-Alaq sendiri tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Surat Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, yang berarti segumpal darah. Isi kandungan surat Al-Alaq. Pada ayat 1-5, kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini, kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila mendapati Nabi Muhammad sedang salat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat, ia mundur tidak bisa mendekati Nabi Muhammad. Selanjutnya kita diminta untuk selalu bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan kita diminta untuk tidak menghalang-halangi orang lain ketika berbuat baik, karena Allah pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Nah, hanya itu saja ya yang dapat Bunda sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.